Yang saya maksud roh di sini bukanlah roh dalam sebuah ajaran agama tertentu atau apa itu ritual tertentu atau aliran tertentu. Tadi yang saya maksud roh di sini adalah dimensi mana mano maya kusa manusia kita. Oh. Jadi dari hati tadi kan Saman sudah bisa merasakan yang prioritas, yang paling penting. Kalau Saman sudah menginjak ke lapisan roh, berarti kan lebih dalam dari itu. Lebih dalam dari itu. Dan di situ Saman pasti menemukan kesadaran yang namanya apa yang mendasari saya cinta seseorang. Dan kesadaran ketika di tingkat roh sini, Saman sudah menemukan kesadaran kenapa saya mencintai seseorang, kenapa saya ingin kaya, kenapa saya ingin sukses di dunia ini. Ini sudah semakin istilahnya sebab. Saman sudah ketemu dengan sebab. Jadi kalau dalam sore kali ini maksa tawa, alhamdulillah ini bisa jalan-jalan ke Pendopo Agung daerah Mojokerto gitu, Trowulan. Kita mengambil gambar di daerah sini. Kita mencoba berkarya. Kita mencoba berkarya itu tadi, dan mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Jadi dalam sore hari ini kita akan berbincang lah, sharing intinya. Kita sharing sama emasnya ini. Jadi saya mau bertanya, ada yang perlu saya tanyakan. Ya namanya juga sharing, Mas. Sharing ya. Maksudnya bukan bertanya. Tapi kan kalau gak ada pertanyaannya gak bisa dijawab juga. Kan gitu. Jadi dari kelanjutan yang kemarin saya akan penasaran juga. Saya mau sharing tentang sampean masalah kalau Ana Maya Kosa itu kan ada pembadaannya. Katanya dari sap-sap, lapis-lapisan apa namanya? Lapisan dari Ana Maya Kosa itu tadi. Tubuh fisik kita. Ya, itu tadi. Terus untuk yang selanjutnya kayak apa Mano Maya Kosa itu ada apa namanya? Ada sap-sapnya juga gitu loh. Gimana menurut jenengan? Nggih. Sebagaimana Ana Maya Kosa, Mano Maya Kosa juga mempunyai sap, Mas. Cuman kalau Ana Maya Kosa sapnya bisa kita lihat secara anatomi tubuh kita dari rambut sampai sumsum kan bisa dibedah seorang dokter. Tapi kalau dimensi Mano Maya Kosa kita ini agak medis sudah tidak bisa istilahnya itu membedah. Nah, dalam bahasa sederhana atau gampangnya, Mano Maya Kosa mempunyai sama seperti Ana Maya Kosa juga 7 sap atau bahasa lainnya itu 7 lapis langit. Jadi 7 lapis langit. Dari ada langit pertama sampai langit ke-7. Cuman saya untuk mempermudah bahasanya saya mengambil salah satu bahasa termudahnya. 7 lapis langit tadi. Kalau Ana Maya Kosa kan ada rambut, kulit, daging, sampai sumsum kan. 7 lapis atau lapis bumi. Dan sekarang kalau Mano Maya Kosa itu aja 7 lapis. Yang saya mengambil alih sebuah bahasa atau menggunakan bahasa tingkat pertama namanya dada. Kalau Mano Maya Kosa. Kedua, di dalam lapis kedua adalah hati. Oh iya. Lapis ketiga
ada roh. Lapis keempat ada hidup atau urip. Lapis kelima ada sir. Lapis keenam ada ilmu. Lapis ketujuh ada fahmi. Jadi semua ini bisa diperjelas ini Mas. Ada penjelasannya ya. Dari satu sab ke sab yang lain gitu Mas. Oke. Makanya saya tadi bilang kalau di Anamaya Kusa seorang dokter bisa membedah anatomi tubuh kita. Cuman kalau Manomaya Kusa dokter sudah tidak bisa. Sudah tidak bisa ya. Soalnya udah bahasa lebih apa namanya? Lebih halus lah. Lebih halus. Ini masalah kalau Manomaya Kusa ini arahnya sudah ke spiritual istilahnya Mas. Makanya saya memakai bahasa istilah Manomaya Kusa ini 7 lapisnya adalah dada, di dalam dada ada hati, di dalam hati ada roh, di dalam roh ada hidup atau urip, di dalam urip ada sir, di dalam sir ada ilmu, di dalam ilmu ada yang namanya fahmi atau kefahaman. Jadi untuk kita mengenal apa menempuh itulah kalau bahasa itunya. Kalau menempuh itu berarti ada metode-metode sing harus kita jalani ya. Banyak sekali metode. Biasanya kalau mengarah pemahaman kalau sudah mulai membedah Manomaya Kusa, biasanya kita pasti membutuhkan seorang pembimbing, Mas. Cuman untuk gini sedikit wedar lah. Ya, kembali lagi kalau kita udah melampau ke arah ada guru kan kita kan harus beritulah intinya kan itu. Cuman ini kan yang saya kepingin tahu sekedar ini bahasa jenengan itu kaweruh. Cuman sekedar pengetahuan kan beriku. Jadi ya itu aja dulu lah yang harus kita apa namanya kita bedah lah. Minimal kita mulai dari pengetahuan tentang dada kan gitu. Nah, ada istilah orang Jawa. Dalamnya laut bisa diukur, tapi dalamnya hati seseorang tidak bisa diukur. Nah, itu istilah sederhana. Karena ini dimensinya sudah sangat halus, Mas. Karena sudah masih fisik, tapi sudah lebih halus lagi. Bahasa sederhana dari dada adalah samen sudah menginjak mulai istilahnya roso, Mas. Jadi dada itu bahasa istilahnya untuk mewakili sebuah rasa. Rasa yang samen ambil dari situasi kehidupan ini dan situasi raga sampean. Itu bahasa sederhana di situ itu level raga. Niku nek bahasa kalau saya coplin niku cuman niku dari dada aja Mas itu ya. Nggih. Dari dada aja. Ntar kan ke dalam kemungkinan kan masih ada lagi yang apa namanya istilah-istilahnya kan gitu. Jadi nanti kalau sampean sudah melewati langit pertama atau step pertama dari raga menuju yang lebih dalam namanya hati. Nah, hati ini sudah lebih spesifik. Kalau dada tadi setiap informasi atau setiap rasa yang samen alami itu bermacam-macam. Tapi kalau sudah menyangkut hati itu biasanya lebih spesifik, rasa spesifik atau sesuatu yang apa itu istilahnya itu prioritas. Sebuah contoh, kalau masalah hati sampean mengalami atau dengan sadar sampean merasakan patah hati atau sukses, di situ sudah prioritas. Tadi apa yang sudah sampean alami dari banyak rasa yang sampean rasakan dan sampean alami menuju satu titik yang namanya hati tadi, sab kedua tadi. Sab kedua. Okay. Terus yang untuk sab ketiga itu Mas. Jadi dari hati kita terus apa namanya? Tadi yang ketiga sab ketiga itu. Sab ketiga adalah roh. Nah, ini kan udah lebih
tambah lebih dalam lagi kan. Kalau udah menyangkut roh kan kita kan intinya kan pengetahuan kita udah kadang-kadang kayak kita kan terbatas lah kalau ke arah roh itu tadi. Terus menurut jenengan niku pripun lah bahasa Jawa niku? Nggih, rokokan sebentar lah. Ya, tenang mawon. Sembari ngopi-ngopi dulu. Yang saya maksud roh di sini bukanlah roh dalam sebuah ajaran agama tertentu atau ritual tertentu atau aliran tertentu. Tadi yang saya maksud roh di sini adalah dimensi mano maya kusa manusia kita. Jadi dari hati tadi kan Simon sudah bisa merasakan yang prioritas, yang paling penting. Kalau Simon sudah menginjak ke lapisan roh, berarti kan lebih dalam dari itu. Lebih dalam dari itu. Dan di situ Simon pasti menemukan kesadaran yang namanya apa yang mendasari saya cinta seseorang. Dan kesadaran ketika di tingkat roh sini, Simon sudah menemukan kesadaran kenapa saya mencintai seseorang, kenapa saya ingin kaya, kenapa saya ingin sukses di dunia ini. Ini sudah semakin istilahnya sebab. Saya sudah ketemu dengan sebab. Jadi kalau kita sudah mencapai tingkat lapis yang ketiga yang namanya roh itu tadi, berarti tetap aja Mas ya disebabkan dari luar dari luar itu tadi Mas, dari situasi luar atau gimana Mas? Nah, di sini sudah murni dari dalam Mas. Kalau sudah menyangkut tingkat atau lapis roh di sini, itu sudah tidak dipengaruhi dari luar. Jadi kesadaran Samen sendiri. Kenapa Samen ingin kaya, kenapa Samen ingin sesuatu itu terjadi, itu murni tidak dipengaruhi dari luar. Kalau luar kan dari dada tadi. Informasi atau rasa yang Samen peroleh dari luar, Samen saring, ya penyaringnya adalah istilahnya hati tadi. Dari sekian banyak rasa tinggal satu. Itu fungsi dari hati. Setelah itu Samen diamkan rasa itu hingga menuju roh. Jadi kalau udah sampai roh niku murni keinginan kita atau gimana Mas? Istilahnya pingin kaya itu murni dari kita, enggak karena enggak terikut dari luar. Jadi itu murni kita yang bikin lah nih bahasa gampangnya gitu kan. Di tingkat lapisan roh ini sampai menyadari pentingnya Samen kaya itu, menyadari dengan sepenuhnya, kesadaran penuh. Jadi bukan dipengaruhi kalau dari luar istilahnya kalau kaya itu enak karena melihat itu. Enggak. Samen kalau kesadaran tingkat roh ini Samen sudah sadar pentingnya sampean kaya. Jadi sudah dari dalam, rasa dari dalam ini yang utuh. Gitu. Jadi kita melakukan apa-apa itu sudah sepenuhnya. Jadi apa yang kita itu sepenuhnya, kan gitu. Ya. Terus untuk yang selanjutnya kita teruskan lagi ya Mas ya. Jadi dari dada, terus keduanya lapis keduanya hati, ketiga niku roh. Lah untuk keempat ini apa namanya itu Mas tadi? Urip atau hidup. Terus yang keempat hidup. Lah dari hidup itu kan ada itu kan ada penjelasan juga lah di situ. Ya cuman di sini kan hanya sekedar penjelasan kawruh Mas. Iya. Jadi rasa urip di sini atau hidup di sini bukanlah hidup dalam artian sebuah ajaran atau agama tertentu. Iya. Cuman ini hanya untuk mempermudah penjelasan. Ini hanya
dimensi atau 7 tingkat lapis dari Manomaya Kusa kita sebagai manusia. Tadi belum menyangkut sebuah ajaran, belum. Cuman kan yang saya tanyakan, yang saya sharingkan tentang sampean kan biar saya juga mudah untuk itu tadilah bisa apa namanya gampang paham bahasa. Lah dari roh tadi kan udah kemauan sama sendiri. Misalnya ini sebuah contoh kayak sama mau kaya. Dari sudah murni kemauan sendiri. Cuman untuk mencapai sampean kaya itu kan sudah bukan dari pengaruh dari luar, dari dalam diri sampean. Lah sampean itu membutuhkan energi untuk mendorong itu. Untuk melakukan apa yang harus saya keempat kita itu atau urip itu adalah kita mulai melakukan sesuatu menuju tujuan kita. Misalnya sebuah contoh tadi kita ngomongin kaya. Jadi di situ urip fungsinya adalah kesadaran sampean, aku harus melakukan apa untuk biar kaya. Aku harus melakukan apa biar aku pinter. Di sinilah fungsi step keempat yang namanya urip. Sampean sudah istilahnya obah. Bergerak menuju apa yang sampean inginkan tadi dari roh tadi. Oh iya. Jadi intinya dari dalam kita aplikasikan gitu kan. Aplikasikan mulai bergerak. Oh iya. Senajan apa tuh di sini sampean belum melakukan aktivitas tapi sudah mulai apa yang harus saya lakukan sudah ada. Di dimensi urip ini ke situ arahnya. Tadi sampean mulai bergerak. Entah itu pikiran, entah ide. Apa itu, Mas? Sama kalau bahasa kita sendiri nih angan-angan gimana itu? Itu bukan di situ ya? Bukan masalahnya kalau lapisan atau lapis langit keempat kita ini bukan masalah angan-angan, tapi apa cara mengaplikasikan biar berbuat apa atau melakukan sebuah pekerjaan apa agar saya kaya. Jadi jelas tuh tujuannya. Jelas, jadi bukan angan-angan, tapi istilahnya ada kemungkinan, ada kenyataan. Nah, sudah jelas ini. Sama sudah jelas kemungkinannya saya bisa kaya. Kenyataan bisa kaya harus saya tempuh. Nah, inilah kesadaran lapis keempat atau urip tadi. Itu kan tambah jelas kan gitu kan. Lapis keempatnya, Mas. Lapis keempatnya. Nah, untuk selanjutnya lagi ya. Yang lapis ke-5 berarti kan kita bahas yang lapis ke-5, mau yang keempat itu tadi hidup. Terus dari hidup yang lapis ke-5-nya itu ada yang namanya apa? Sir. Nah, yang namanya sir. Ya boleh sampai jelaskan Malilah. Biar tambah. Nah, di sini sir itu sampean sudah menemukan cara. Kan tadi kalau diuripkan sampean sudah jelas. Bukan angan-angan tapi kepastian. Kemungkinan menjadi kenyataan itu ada jarak. Lah sir ini adalah sesuatu yang sampean tempuh. Apa itu lewat pikiran atau lewat perbuatan atau lewat tindakan. Itu sudah jelas ke arah sini. Jadi jarak yang harus sampean tempuh itu adalah sir. Dan sampean pastikan biasanya sampean untuk menempuh ini sampean sir itu menguatkan sampean biar kemungkinan itu menjadi sebuah kenyataan. Jadi, bukan hanya impian istilahnya. Jadi kalau bisa dibilang kita mau ini sebagai contoh aja ya, sebagai contoh. Kita mau punya mobil. Berarti isirnya kita harus menabung lah nih bahasa gampangan kan. Harus gitu kan kalau bahasa di apa sebagai contoh lah ini cuman pendapat saya. Jadi intinya seperti itu, Pak. Bisa seperti itu. Dan sama lebih real. Mobilnya misalnya seharga 100 juta. Ini untuk mempermudah penjelasan sir. Misalnya harga mobil 100 juta. Berarti sampean tempuh 1 tahun. Berarti per tahun adalah 12 juta. Per tahun ada 12 bulan maksud saya. Maaf. Nah, otomatis 100 juta sampean bagi 12 bulan 12 bulan tadi. Itu jelas. Itu sangat jelas dan sampean akan menempuh itu. Di step berikutnya, di langit berikutnya. Jadi sampai share itu begitu, share itu pasti. Jadi sangat jelas tambahan. Sangat jelas, tapi belum terrealisasi loh. Belum saya melakukan sesuatu, tapi sangat jelas apa itu potensi yang harus saya lakukan untuk menjadi kenyataan. Kemungkinan yang menjadi kenyataan itu akan sampai tempuh.
Itu penjelasannya sir. Sir gitu. Lapis 5. Langit terus, lapis 5. Ya, terus ke-6. Ke-6 tak ke-7 itu ya, tadi. Ke-6. Kan tadi kan sir kan nomor 6. Tadi yang nomor 5. Yang nomor 6 adalah ilmu. Nah, di sini untuk memperjelas kan tambah ya. Ini kena ilmu. Nah, setelah sampean bisa mengkalkulasi mobil yang saya beli adalah 100 juta dalam 1 tahun, berarti sampean bagi 12 bulan. Ilmu ini berfungsi bagaimana 1 bulan itu, gampangnya ceritanya gini Mas, 100 juta dibagi 10 aja, 10 bulan aja lah. Sampean tempuh 10 bulan. Berarti tiap bulan sampean hanya membutuhkan untuk membeli mobil itu 10 juta. Iya. Jadi fungsi ilmu ini, sampean bekerja apa atau berkarya apa atau berbuat apa, yang penting 1 bulan itu sampean mendapatkan uang 10 juta. Itu adalah fungsi atau kesadaran di lapis ke-6 ilmu. Jadi ilmu dalam artian ilmu ini banyak. Nggih, bukan sebagai contoh ajaran atau agama lah, bukan. Bukan. Ini realita kehidupan kita, dimensi kemanusiaan kita. Jadi dalam ilmu niku bisa diaplikasikan ke apa aja ya. Intinya kan kayak gitu. Itu kan sebagai contoh kita beli mobil. Kita mau usaha. Kan gitu juga sama kan. Intinya istilahnya kan, ilmu itu kalau dimudahkan itu sebenarnya cara lah. Cara sampean bisa beli mobil harga 1 juta per bulan, berarti sekian kan gitu. Jadi ilmu di sini fungsinya di sini, kesadaran lapis manomaya kusa kita. Jadi bukan ilmu sebuah ajaran atau ilmu yang dibahas sebuah agama, bukan itu. Nanti ada proses kelanjutannya lagi ya. Jadi kan dari situlah kita kan yang mendengarkan juga, penonton kemungkinan tambah jelas kan. Tambah jelasnya apa? Itu loh tadi, dari satu step ke step yang lain, ke stepnya lagi kan tambah jelas. Kita yang mendengarkan yang tambah jelas. Jadi dari ilmu lah. Untuk yang selanjutnya ini, yang terakhir, yang lapis ke-7 ini, yang lapis ke-7 ini kan fahmi bahasanya. Fahmi atau kefahaman. Jadi di sini sudah sampai sudah mengklirkan atau melakukan tujuan sampean tadi. Di sini adalah sampean mulai bergerak. Dari step-step tadi, dari data tadi, ini adalah aplikasi atau mewujudkan. Jadi fahmi adalah proses mewujudkan apa yang sampean inginkan dengan kesadaran sampean sendiri. Jadi fahmi di sini sampean pingin mobil harga 100 juta, sampean sudah melakukan. Jadi langsung lah bahasa eksekusi lah, istilahnya sama sudah closing, closing dan sudah taken kredit. Fahmi itu sudah itu. Bahkan mobilnya sudah di rumah sampean. Jadi intinya kalau bahasa kita orang-orang orang kampung lah kita. Eksekusi lah. Eksekusi. Fahmi itu eksekusi. Jadi berangkat, kalau mau mobil ke leasing dulu, kalau mau kredit yo kredit, kalau mau cash yo cash gitu kan. Oke. Jadi makanya ketika sampean sebagai manusia itu sadar Mas, sadar 7 step manomaya kusa sampean sebagai manusia ini. Apapun yang sampean inginkan itu di tangan sampean. Jadi intinya. Tapi harus paham step tadi loh ya. Dari data sampai fahmi itu harus difahami. Jadi intinya gak melamun, cuman melamun gitu kan. Tadi harus sampean lakukan. Jadi kan kebanyakan orang, ya, termasuk saya sendiri loh ya. Kan termasuk saya sama-sama belajar lagi. Termasuk saya sendiri. Kita melakukan apa-apa tanpa kesadaran itu Mas. Kebanyakan kayak gitu. Ntar hasilnya kalau udah mentok baru kan gitu istilahnya dipaksa kredit. Akhirnya bingung loh, apa aku menang kredit. Seperti itulah. Intinya ya, dalam sharing kali ini kita kan cuman ingin mengetahui, walaupun niku wau cuman pengetahuan kan. Jadi sharing kali ini alhamdulillah kita udah punya gambaran. Gambaran. Jadi dari
Manomaya Kosa itu tadi. Paling enggak kita itu kalau sudah dilanjutkan ke arah ketuhanan, betapa Tuhan itu maha demokratis. Kan gitu, maha demokratis. Di kemungkinan untuk sharing kali ini cukup sekian dulu lah. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi untuk kan masih banyak lah kelanjutannya kita apa namanya, kita bahas lagi, kita sharing lagi lah. Cuman itu tadi Mas yang saya ucapkan ini bukanlah sebuah kebenaran, tapi salah satu kaweruh. Jadi saya tidak menjamin apa yang saya ucapkan adalah sebuah kebenaran. Tapi kita harus belajar lah. Kita harus belajar, sama-sama belajar, karena kita manusia. Jadi kita ya harus paham manusia kita sendiri. Terus poinnya Mas yang diambil dari Manomaya Kosa ini adalah satu hal, bahwa jangan pernah menjadi manusia super. Menjadi manusia itu sudah super. Tergantung kita mau nggak menjelajahi kemanusiaan kita. Ya. Sekian dulu untuk video kali ini ya, teman-teman kita. Oke. Terima kasih.